Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Dalam Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan telah memberi tugas kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun Megawati tak menyebut secara detail tugas Ahok ke depan. Ungkapan Megawati ini muncul di tengah rumor Ahok akan maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Sekarang beliau bersama kita sudah keluar dari pemerintahan, lalu bilang pada saya, Ibu minta tugas. Oke, sudah ada tugasnya. Sementara saat ditanya, Ahok menyebut Megawati memintanya membantu calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang maju di Pilkada. Mengenai peluangnya maju di Pilgub Sumatera Utara, Ahok bilang serahkan pada organisasi. Namun saat ini tidak ada penugasan dari DPP untuk Ahok maju di Pilkada 2024. Saya pikir itu sih teman-teman sana ya yang ngomong ya. Ya saya sih terima kasih sih mereka percayakan gitu. Tapi kan kita kan organisasi kan kita penugasan di mana? Sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di Pilkada ya. Saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang-orang yang mau maju Pilkada ini. Makanya saya masuk ke Komisi 2 ini. Tapi Pak, kalau ditugaskan apakah akan siapa? Ya kita secara organisasi ya pasti disiplin organisasi ya. Tapi sekali lagi sejauh ini nggak ada penugasan ke sana. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon bilang sejumlah tokoh dari kader PDI Perjuangan ataupun dari luar partai telah menyampaikan niat untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara. PDI Perjuangan memang bisa membawa sendiri calonnya. Sekarang yang mendaftar ke PDI Perjuangan sudah ada beberapa nama. Dari internal partai sudah ada, dari eksternal juga sudah ada. Bahkan dari internal ada Bapak Nixon Nababan, dari eksternal ada Bapak Edi Rahmayadi. Kemudian Ijek juga sudah nelpon saya, beliau nanti akan mengembalikan formulirnya setelah Rakernas. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan telah memberi tugas kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ungkapan Megawati muncul di tengah rumor Ahok akan maju pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Apakah Ahok dipersiapkan jadi penantang menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution yang sudah terlebih dulu diusung oleh Partai Gerindra? Akankah pencalonan Ahok di Pilkada Sumut ini jadi pertarungan yang sengit? Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Mas Adi, pesan Megawati soal tugas Ahok, apakah bisa dilihat kalau ini adalah peluang melawan menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution? Apalagi kan juga DPD PDIP Sumut udah bilang siap nih untuk melawan dinasti politik. Ya, saya kira memang secara prinsip soal apakah Ahok akan maju Pilgub Sumut ataupun tidak, itu sangat tergantung bagaimana PDIP akan memberikan perintah dan penugasan khusus. Karena kalau kita membaca fatsun politik di PDIP kan sifatnya penugasan. Jadi setiap kader yang ditugaskan harus tegak lurus dan siap untuk memenangkan pertarungan. Tapi yang kedua, publik melihat bahwa jika Ahok betul maju di Pilgub Sumut berhadapan dengan Bobi Nasution, ini bukan hanya soal Ahok dan Bobi, tapi publik menilai ini bagian babak lanjut bagaimana perang politik antara Jokowi dan PDIP akan terus berlanjut. Apapun judulnya, Bobi itu adalah replika politik dari Jokowi. Apapun judulnya, Bobi itu adalah menantunya Jokowi. Dan oleh karena itu sepertinya memang dalam setiap kompetisi politik elektoral ke depan, di mana ada replika politik Jokowi, disitulah sepertinya memang PDIP akan melakukan perlawanan dengan mengusung kader-kader terbaik mereka untuk memenangkan kontestasi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian nama Ahok itu dimention soal kemungkinan untuk maju di Pilgub. Bagi saya ini semacam babak lanjut.
perseteruan antara PDIP melawan Jokowi dan keluarga besarnya tentu saja. Ini tentu akan menarik, makanya kita tunggu. Apalagi misalnya kita tahu bahwa PDIP merupakan satu-satunya partai di Sumut yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri, yang tentunya akan menjadi variabel menarik kalau yang dihadapi itu adalah Bobi Nasution. Nah, yang perlu diketahui juga kalau kita bicara dan melihat angka-angka statistik, tentu memang Ahok ini relatifly belum dikenal ya, karena memang baru-baru ini saja namanya dikaitkan dengan Pilgub Sumut. Ada 3 nama besar yang saya kira memang selalu muncul secara signifikan di survei di Pilgub Sumut. Ya, pertama adalah Bobi, yang kemudian yang kedua adalah Edi Rahmayadi, yang ketiga adalah Ijek. Ini 3 nama besar yang sebenarnya sejak awal sudah menjadi spotlight ya. Warawiri disebut sebagai sosok yang sangat potensial akan beradu secara sengit terkait dengan kemenangan di Pilkada Sumut. Tapi kalau ada Ahok kemudian namanya diperkenalkan, ya tentu lambat laun publik dan warga di Sumut akan mengkonfirmasi bahwa sosok Ahok apakah akan mereka dukung ataupun tidak, tentu sangat tergantung bagaimana kampanye dan kerja-kerja politik yang akan dilakukan oleh Ahok ke depan. Tapi yang jelas, kalau Ahok betul diterjunkan ke Sumut sebagai sosok yang dinilai akan menantang Bobi Nasution, ini akan menjadi pertarungan yang cukup menarik. Karena ini menyangkut soal gengsi Jokowi dan keluarga besarnya tentu saja, karena di situ ada Bobi. Yang kedua tentu menyangkut gengsi dan nama besar PDIP yang saya kira memang akan dipertaruhkan nantinya. Saya kira di situ komentar saya, Cindy. Oke, artinya kalau selain Ahok tadi kan ada nama lagi seperti Edi Rahmayadi dan juga Bang Ijek. Artinya 2 nama itu juga sebenarnya punya kans yang sama besar untuk punya persaingan sengit melawan Bobi ya? Ya, saya kira memang PDIP di Sumut itu kan punya golden ticket. Satu-satunya partai yang bisa mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Oleh karena itu ya sebenarnya PDIP sangat bebas sebenarnya siapa yang akan diusung. Apakah akan mengusung Ahok, ataukah misalnya mengusung Edi Rahmayadi, ataukah misalnya mengusung Ijek yang notabene-nya kader Golkar. Tapi kalau Ijek rasa-rasanya sulit ya, karena apapun sampai hari ini Ijek adalah sosok yang dijagokan oleh Golkar yang sangat potensial untuk maju. Sekalipun Ijek maju misalnya dalam Pilgub Sumut, sepertinya memang lebih dekat untuk berkoalisi dengan partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran, yaitu di Koalisi Indonesia Maju. Makanya tidak mengherankan sebenarnya kalau saya melihat bahwa Golkar lebih condong akan bergabung dengan Bobi, bergabung dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra nantinya. Paling mungkin dalam Pilgub Sumut, ya pilihannya ada 2, kalau tidak Edi Rahmayadi sebagai kader eksternal, yang kedua adalah Ahok. 2 nama ini yang saya kira memang relatif agak diperhitungkan belakangan, karena memang levelnya adalah tokoh yang selama ini memang selalu disebut memiliki nama besar, memiliki rekam jejak dan pengalaman politik yang cukup panjang. Tentu semuanya sangat tergantung PDIP nantinya. Apa yang akan ditentukan? Ahok ataukah Edi Rahmayadi, ataukah masih mempertimbangkan nama-nama lain di luarnya. Tapi yang jelas PDIP sepertinya sangat serius menantang Bobi dalam Pilgub Sumut. Makanya kan beberapa waktu yang lalu ketika bicara Pilgub Sumut, sejumlah elit PDIP seperti Jarod itu kan sering menyebut soal kemungkinan cawe-cawe presiden. Ini kan bagian dari perang terbuka. Ini kan bagian dari cyber sebenarnya, di mana PDIP akan melihat di mana ada kekuatan politik Jokowi, disitulah kemudian PDIP akan melakukan perlawanan. Oke, Ini nah, perang babak lanjut. Mas Adi, artinya di mana lagi selain di Sumut, PDIP akan melakukan perang terbuka dengan Pak Jokowi atau parpol yang mendukung Pak Jokowi di daerah mana lagi, Mas? Ya sejauh ini memang belum kelihatan, hanya Sumut yang ada variabel Pak Jokowinya. Tapi kemudian kan publik misalnya menilai dan kemudian menduga-duga, bukan tidak mungkin misalnya di Jawa Tengah Pak Jokowi atau orang yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi juga akan maju. Baik. Artinya apa? Ini yang disebut sebagai bahwa sepanjang Jokowi masih punya pengaruh dalam konteks politik ini, maka orang-orang yang kemudian dinilai sebagai orangnya Jokowi sangat potensial maju di wilayah-wilayah kunci. Mungkin di Jawa Tengah, mungkin juga di Bali yang selama ini dianggap sebagai basisnya Banteng, yang secara perlahan sepertinya juga akan dilawan dan digembosi kekuatan politiknya oleh orang-orang yang disebut sebagai orangnya Jokowi. Ini yang kemudian harus kita tunggu ke depan. Tapi yang jelas publik menengarai bahwa pengaruh Jokowi soal konfigurasi dalam pilkada di 2024 masihlah berpengaruh. Salah satu yang disebut Jawa Tengah, yang kedua adalah Solo, yang ketiga adalah kemudian soal Sumatera Utara. Ini yang menurut saya menarik, kenapa selalu menjadi perbincangan sini.
Baik, masih kita tunggu ya, artinya nanti siapa saja tokoh yang dipilih PDIP, masih Agustus pendaftarannya. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno, sehat selalu Mas Adi. Siap.